Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang Unified Modeling Language atau yang biasa disingkat dengan UML. Nah, definisi dan kegunaan dari UML. UML atau singkatan dari Unified Modeling Language adalah suatu bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk menspesifikasi, memvisualisasi, membangun, dan mendokumentasikan suatu sistem berorientasi objek atau sistem informasi. UML digunakan untuk memodelkan suatu sistem, bukan hanya perangkat lunak, yang menggunakan konsep berorientasi objek, dan juga untuk menciptakan suatu bahasa pemodelan yang dapat digunakan baik oleh manusia ataupun mesin. Tujuan penggunaan UML. Yang pertama, memberikan bahasa pemodelan visual kepada pengguna dari berbagai bahasa pemrograman. Yang kedua, menyatukan praktik-praktik terbaik yang terdapat di dalam pemodelan. Yang ketiga, memberikan model yang siap pakai, bahasa pemodelan visual yang ekspresif untuk mengembangkan dan saling menukar model dengan mudah dan dimengerti secara umum. Yang keempat, sebagai sebuah blueprint atau deskripsi yang mendetail mengenai suatu rencana, karena sangat lengkap dan detail. Dengan blueprint ini, maka akan bisa diketahui informasi secara detail tentang coding program, atau bahkan membaca program dan menginterpretasikan kembali ke dalam bentuk diagram. Elemen utama dari UML. Adapun elemen utama di dalam UML terdapat 3 elemen. Yang pertama adalah benda atau things atau objek. Benda atau objek merupakan bagian paling statik dari sebuah model yang menjelaskan elemen-elemen lainnya dari sebuah konsep. Bentuk dari beberapa objek diantaranya pertama kelas, yaitu sekelompok dari objek yang mempunyai atribut, operasi, dan hubungan. Kemudian interface, sebuah penghubung antarmuka dan untuk melayani antar kelas dan atau elemen dan mendefinisikan sebuah kelompok dari spesifikasi pengoperasian. Kemudian collaboration, interaksi dari sebuah kumpulan kelas-kelas atau elemen-elemen yang bekerja sama. Kemudian use case, yaitu pembentuk tingkah laku objek dalam sebuah model serta direalisasikan oleh sebuah collaboration. Dan terakhir adalah nodes, bentuk fisik dari elemen-elemen yang ada pada saat dijalankannya sebuah sistem. Nah, inilah bentuk-bentuk dari objek atau yang merupakan elemen objek di dalam elemen-elemen UML. Elemen yang kedua di dalam UML adalah hubungan atau relationship. Ada 4 macam hubungan dalam penggunaan UML. Yang pertama, dependensi. Hubungan antara dua objek yang mana sebuah objek berubah mengakibatkan objek satunya akan berubah pula. Kemudian yang kedua, association, hubungan antar benda secara struktural yang terhubung di antara objek dalam kesatuan objek. Generalization, hubungan khusus dalam objek anak yang menggantikan objek induk dan memberikan pengaruhnya dalam hal struktur dan tingkah lakunya kepada objek induk. Generalisasi yaitu dari spesifik menuju umum atau dari yang sifatnya khusus menuju ke sifat yang umum. Dan yang keempat adalah realization, hubungan antar pengelompokan yang menjamin adanya ikatan di antaranya
yang diwujudkan dalam interface dan kelas atau elemen serta antara use case dan collaboration. Nah, elemen ketiga di dalam UML adalah bagan atau diagram. Bagan atau diagram menggambarkan permasalahan maupun solusi dari permasalahan suatu model. Bentuk diagram dalam UML antara lain use case diagram, activity diagram, class diagram, sequence diagram, package diagram, collaboration diagram, komponen diagram, deployment diagram, state chart diagram, dan object diagram. Ya. Nah, ini adalah di antara bentuk-bentuk diagram di dalam UML. Ya. Jadi bukan hanya terbatas hanya 10 ini, ya. Jadi ada juga diagram-diagram lain yang tidak saya sebutkan. Ya. Baik, use case diagram atau diagram use case. Salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan interaksi antara sistem dan aktor. Use case diagram juga dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pemakai sistem dengan sistemnya, menggambarkan aktivitas apa yang dilakukan oleh suatu sistem dari sudut pandang pengamatan luar atau user, atau menggambarkan fungsionalitas umum dan utama dari sebuah software. Misalnya fungsi MS Word atau Microsoft Word, fungsinya untuk mengolah kata, membuat desain, ataupun mengolah angka. Berikut contoh penggambaran ataupun bentuk diagram dari use case diagram. Nah, ini adalah untuk proses transaksi. Ya. Ini adalah contoh penggambarannya. Baik, kemudian yang kedua, diagram aktivitas atau activity diagram. Salah satu jenis diagram pada UML yang dapat memodelkan proses-proses apa saja yang terjadi pada sistem, atau untuk menggambarkan yang belum terkomputerisasi. Activity diagram menyediakan analisis dengan kemampuan untuk memodelkan proses dalam suatu sistem informasi. Activity diagram dapat digunakan untuk alur kerja model, use case individual, atau logika keputusan yang terkandung dalam metode individual. Activity diagram juga menyediakan pendekatan untuk proses pemodelan paralel. Nah, adapun contoh bentuk activity diagram, ya, adalah seperti gambar ini, ya, yaitu activity diagram untuk penginputan data nasabah. Diagram yang ketiga yaitu diagram kelas atau kelas diagram. Salah satu jenis diagram pada UML yang digunakan untuk menampilkan kelas-kelas maupun paket-paket yang ada pada suatu sistem yang nantinya akan digunakan. Jadi, diagram ini dapat memberikan sebuah gambaran mengenai sistem maupun relasi-relasi yang terdapat pada sistem tersebut, memberikan pandangan secara luas dari suatu sistem dengan menunjukkan kelas-kelasnya dan hubungan mereka. Adapun contoh penggambaran dari kelas diagram adalah seperti ini. Ya. Ini adalah kelas yang dibutuhkan untuk penilaian mahasiswa, yaitu nilai sidang. Selanjutnya ada sequence diagram atau diagram sequence. Salah satu jenis diagram pada UML yang menjelaskan interaksi objek yang berdasarkan urutan waktu atau alur dari algoritma. Sequence diagram juga dapat menggambarkan urutan atau tahapan yang harus dilakukan untuk dapat menghasilkan suatu seperti pada use case diagram. Sequence diagram atau diagram sequence merupakan salah satu diagram interaksi yang menjelaskan bagaimana suatu operasi itu dilakukan. Pesan atau message, apa yang dikirim, dan kapan pelaksanaannya. Objek-objek yang berkaitan dengan proses berjalannya operasi diurutkan dari kiri ke kanan berdasarkan waktu terjadinya dalam pesan yang terurut. Baik,
Berikut ini contoh penggambaran dari sequence diagram ya, untuk proses peminjaman buku. Selanjutnya diagram package atau package diagram ya, merupakan kumpulan elemen-elemen logika UML yang bertujuan untuk mengelompokkan diagram kelas yang lebih kompleks. Package diagram utamanya digunakan untuk mengelompokkan elemen diagram UML yang berlainan secara bersama-sama ke dalam tingkat pembangunan yang lebih tinggi, yaitu berupa sebuah paket. Package diagram pada dasarnya adalah diagram kelas yang hanya menampilkan paket di samping kelas dan hubungan ketergantungan di samping hubungan khas yang ditampilkan pada diagram kelas. Nah, berikut contoh penggambaran dari package diagram untuk pembuatan invoice ya. Selanjutnya diagram kolaborasi atau collaboration diagram merupakan diagram interaksi berfungsi membawa informasi yang sama dengan diagram sequence, tetapi lebih memusatkan atau memfokuskan pada kegiatan objek dari waktu informasi itu dikirimkan dan bukan pada waktu penyampaian message atau pesannya. Nah, contoh bentuk dari penggambaran diagram kolaborasi atau collaboration diagram adalah seperti ini ya, yaitu pada proses pembelian barang ya, atau pemesanan barang ya. Baik, selanjutnya diagram komponen atau komponen diagram ya, merupakan hubungan yang terbentuk dari modul-modul kelas, objek atau bentuk fisik dari sebuah kelas. Diagram ini bila dikombinasikan dengan diagram penyebaran atau deployment dapat digunakan untuk menggambarkan distribusi fisik dari modul perangkat lunak melalui jaringan. Misalnya ketika merancang sistem client server, hal ini berguna untuk menunjukkan mana kelas atau paket kelas yang akan berada pada node client dan mana yang berada di server. Baik, berikut ini contoh penggambaran bentuk dari komponen diagram ya, untuk distribusi fisik ya, dari perangkat lunak melalui jaringan. Oke. Diagram selanjutnya adalah diagram deployment atau deployment diagram. Baik. Merupakan diagram untuk memodelkan distribusi aplikasi. Deployment diagram menggambarkan detail bagaimana komponen didistribusi dalam infrastruktur sistem, di mana komponen akan terletak pada mesin, server, atau peranti keras, bagaimana kemampuan jaringan pada lokasi tersebut, spesifikasi server, dan hal-hal lain yang bersifat fisikal. Nah, contoh penggambaran dari diagram deployment atau deployment diagram adalah seperti ini ya. Ini contoh ya, distribusi infrastruktur sistem. Baik, selanjutnya diagram state chart atau state chart diagram. Salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan transisi maupun perubahan keadaan suatu objek pada sistem. State chart diagram digunakan untuk memodelkan perilaku dinamis satu kelas atau objek. State chart diagram memperlihatkan urutan keadaan sesaat atau state yang dilalui sebuah objek. Kejadian yang menyebabkan sebuah transisi dari suatu state atau aktivitas kepada yang lainnya. Berikut contoh penggambaran dari state diagram yaitu perubahan keadaan dari suatu peminjamannya atau transisi dari proses peminjaman. Nah, baik, kemudian yang terakhir adalah diagram objek atau objek diagram. Salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan struktur sistem dari segi penamaan objek dan jalannya objek dalam sistem.
Sebuah diagram objek merupakan gambaran objek-objek pada sebuah sistem pada suatu titik waktu, karena lebih menonjolkan perintah-perintah daripada kelas diagram objek, sering disebut sebagai diagram perintah. Elemen-elemen sebuah diagram objek adalah spesifikasi perintah. Berikut contoh penggambaran diagram objek, di mana satu objek mewakili dari suatu perintah, atau mewakili dari elemen perintah. Oke. Jadi ini objek-objek untuk pemesanan. Nah, ini adalah diagram terakhir dari bentuk-bentuk diagram yang saya sebutkan, yang merupakan bagian dari diagram IML, di mana 10 diagram ini bukanlah hanya 10 diagram, melainkan ada lagi diagram-diagram yang tidak saya sebutkan. Nah, kemudian untuk diagram atau bagan IML pada pembahasan di dalam pembelajaran kita nantinya hanya ada 3 diagram yang akan kita bahas lebih lanjut, yaitu use case diagram, activity diagram, dan class diagram, di mana dengan ketiga diagram tersebut saja sudah mewakili bagaimana visualisasi dari project ataupun sistem yang akan dibangun atau yang akan dikembangkan nantinya. Jadi visualisasi dari sistem tersebut dapat terwakili penggambarannya dengan menggunakan hanya 3 diagram awal yang kita sebutkan tadi, atau yang saya sebutkan tadi, yaitu use case diagram, activity diagram, dan class diagram. Baik, jadi untuk penjelasan awal tentang IML hanya sampai tahap ini yang bisa saya jelaskan atau yang bisa saya berikan. Baik, saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.